Ular. Kalian yang berhalangan hadir? Ada. Apa yang kamu kerjakan hari ini? Clara sama Reni. Clara sama Reni. Ada yang tahu kenapa Clara nggak berangkat, Nak? Sakit. Terus kalau si Reni? Gimana? Oh, ayahnya sakit. Ya udah, kita doakan saja ya. Semoga yang sakit sama yang menunggu orang tuanya sakit semoga segera diberi kesembuhan. Baik Nak, jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita ya. Melanjutkan materi minggu lalu, hari ini kita akan membahas materi tentang alat pembayaran tunai. Sebelumnya, kalau Ibu ngomong nih tentang alat pembayaran tunai, kira-kira apa sih yang muncul di benak kalian atau apa sih yang ada di gambaran kalian itu tentang alat pembayaran tunai? Ada yang tahu nggak? Sudah pernah tahu semuanya tentang uang ya? Sudah. Sudah pernah megang duit? Sudah. Sudah bisa menghabiskan uang? Sudah. Nah, sekarang coba kita akan bahas atau kita akan sedikit cari sih apa sih yang dimaksud dengan uang. Tahu ini yang mana? Uang ini uang berapa? Ada yang mau? Jadi ini uang itu adalah alat pembayaran. Alat pembayaran secara apa? Tunai. Kenapa dikatakan tunai? Karena cash. Kenapa? Karena dengan uang ini kita bisa langsung melakukan kegiatan transaksi. Dimana yang perlu kalian ketahui di dalam uang ini ada nilai yang terkandung. Apa yang terkandung di dalamnya? Nominal. Ya, jadi di dalam uang itu ada 3 nilai yang terkandung di dalam uang. Yang pertama ada yang disebut dengan tadi itu apa? Juga nilai nominal. Yang kedua ada yang disebut dengan nilai intrinsik. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan nilai real. Kita bahas satu-satu. Nilai nominal. Jadi nilai nominal itu apa? Nilai atau angka yang tertera di dalam uang ini. Tadi kamu ngomongnya berapa? 100.000 berarti angka yang tertulis di sini atau nilai nominal yang tertulis di sini adalah 100.000. Jadi tidak ada ceritanya kalau di sini dikatakan uang 100.000 terus angkanya 50000 jadinya berapa? 50. Berarti kalau uangnya 100.000 berarti angka yang tertulis di uang tersebut juga pastilah 100.000. Terus yang kedua ada yang disebut dengan nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu apa? Nilai intrinsik itu adalah nilai bahan bakunya. Jadi untuk membuat uang itu berapa modalnya? Sama misalnya Burita mau bikin makanan, itu membuat makanan itu kan perlu modal ya. Nah modalnya berapa? Berarti kalau ini uang 100.000, pemerintah itu untuk membuat uang 100.000 itu perlu modal berapa? Misal untuk pembuatan uang 100.000 itu bahan bakunya menghabiskan misal 50.000. Berarti nilai intrinsiknya adalah 50.000. Dan yang ketiga itu adalah nilai real. Real itu sama dengan apa juga? Apa nih? Nyata atau kenyataannya. Misal nih uang 100.000. Uang 100.000 itu bisa dapat apa? Kita nih pulang dari sekolah mampir ke warung bakso, belanja, Mbak beli bakso 10 bungkus atau 10 porsi. Satu porsinya itu 10.000. Berarti dapat berapa? 10. Sekitar 10 itu kan uangnya itu ibu belanjakan kan. Nah setelah dapat tapi kita pulang bawa apa? Bakso. Nah bakso yang 10
harus belajar tentang alat pembayaran tunai, tapi kan ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang pertama itu adalah setelah melakukan kegiatan diskusi, nanti kan kita di kegiatan pembelajaran ini kita akan membahas tentang alat pembayaran tunai ya. Kita akan melakukan kegiatan diskusi. Nanti setelah kita melakukan kegiatan diskusi itu diharapkan kita itu atau peserta didik itu mampu mengidentifikasi pengertian dari alat pembayaran tunai. Nanti setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir ada kegiatan diskusi, kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan alat pembayaran tunai. Terus tujuan yang kedua adalah peserta didik itu dapat mendeskripsikan apa yang dideskripsikan, yaitu mendeskripsikan. Terus yang ketiga, di situ juga kita diharap peserta didik itu dapat menganalisis apa? Fungsi dan jenis-jenis uang. Kenapa? Karena uang itu memiliki fungsinya masing-masing dan juga mempunyai jenisnya masing-masing. Oke, sekarang kita akan masuk nih ke pembelajarannya. Tadi kan kita sudah bahas nih tentang uang ya. Sudah tahu kan apa itu uang? Nah, karena kita sudah tahu, kan kita sudah akan belajar tentang uang. Kira-kira nih, biasanya kalian itu saat melakukan kegiatan transaksi itu kan menggunakan apa? Uang itu disebut dengan alat pembayaran. Alat pembayaran apa yang biasanya dipakai sehari-hari? Tunai. Jadi apa? Uang. Jadi alat pembayarannya itu secara tunai menggunakan uang. Misalnya transaksinya seperti apa? Ada bisa kasih contoh nggak transaksi yang melakukan kegiatan menggunakan uang? Dari kalian coba siapa yang bisa ngomong? Beli barang apa nak? Beli buku, terus beli sayuran. Ada yang lain yang laki-laki coba pernah pakai duit kan? Nah, Putra kalau pakai duit buat apa Putra? Buat jajan. Jadi banyak kan? Jadi alat pembayaran itu atau uang itu banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam apa? Buat transaksi. Kita mereka ke warung mau dipakai data, bisa pakai duit atau pakai uang. Si Bima ke pasar mau nyari kaos atau baju juga bayarnya pakai duit. Karena kita masih rajinnya atau biasanya kita juga menggunakan uang. Oke, karena kita sudah tahu. Di sini kita akan coba tampilkan sebuah video tentang uang atau peredaran uang atau uang palsu. Nanti silakan videonya dilihat, terus nanti kita akan coba diidentifikasi, coba dianalisis masalah apa sih yang timbul dari video tersebut. Oke, kita Polisi menangkap sindikat peredaran uang palsu di Semarang, Jawa Tengah. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus setelah seorang tersangka berbelanja memakai uang palsu di sebuah warung di Kabupaten Tangerang. Polisi menggerebek rumah kos di Semarang, Jawa Tengah. Dari kamar yang dimiliki tersangka AS, polisi menyita uang palsu di kasus dan tas milik tersangka. Dan meminta uang palsu sejak 100.000 dan 50.000 rupiah. Polisi juga menemukan alat polisi untuk membuat uang palsu. Kasus ini merupakan pengembangan setelah menangkap 3 tersangka lain, termasuk BH, seorang perempuan. Jaringan peredaran uang palsu terungkap setelah tersangka PS membelanjakan uang palsu di Batu, kawasan Lamongan, Kabupaten Tangerang, Deli Serdang. Modus tersangka menawarkan uang palsu melalui BH menangkapnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Uang hasil 300.000 rupiah ditukarkan dengan uang palsu senilai 1 juta rupiah. Agar Facebook uang kasar saat dipegang, para tersangka memperoleh kaca khusus lembaga uang yang telah dicetak melalui printer yang sudah dimodifikasi. Kertas efat, yang bisa dilihat teman-teman, kertas efat ini adalah kertas roti, kertas roti, dan siapa saja bisa membelinya. Kemudian menggunakan printer di sini yang sudah dimodifikasi, lalu setelah dicetak disemprotkan dengan film khusus supaya terlihat seperti asli. Uang palsu ratusan juta rupiah, lembaran kertas roti, mesin printer, serta alat produksi disita dari tangan tersangka sebagai barang bukti.
Dari Tangerang Banten, Raimarani, Aidius melaporkan. Sudah ada dilihat videonya? Sudah. Tadi video itu adalah memuat tentang apa, Nak? Tentang berita kan? Tentang berita. Beritanya tentang apa? Pernah dapat uang palsu? Pernah. Belum atau ada yang belum ada yang pernah. Nah, jadi di situ tadi kan kita sudah melihat ya ada tampilan video tentang pemalsuan uang palsu. Nah, di situ kan bisa dianalisis kan, sudah bisa ada di bayangan kira-kira masalah apa yang timbul dari video tersebut kan. Sudah mulai muncul permasalahannya, sudah bisa dikelompokkan. Nah, karena sudah seperti itu, kita akan coba untuk menganalisis masalah tersebut secara berkelompok. Nah, kelompoknya kan kemarin sudah kita bagi, sudah sesuai ya. Jadi sekarang kita tinggal melanjutkan saja. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Silakan duduk atau kembali ke posisi ke kelompoknya masing-masing. Ayo kelompok mana? Cari kelompoknya masing-masing. Sudah dapat kelompoknya. Tidak ada yang salah kanan. Jangan sampai salah kanan. Kenapa? Aku sudah punya kelompoknya masing-masing. Coba kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3 ada di nah, kamu harus ini kelompoknya ada yang kita tahu. Kelompok 4. Sudah dapat semuanya lembar KPD-nya? Sudah? Sudah. Coba di situ dipahami dulu perintahnya. Di situ kan ada petunjuk pengisian ya. Nah, di situ petunjuk pekerjaan KPD. Perhatikan. Yuk. Yang pertama, amati video masalah yang tadi saya ditampilkan. Jadi kalau misalnya ada yang lupa, videonya juga udah ibu share ya ke grup. Jadi kalau nanti ada yang lupa lihat videonya tadi seperti apa, sama teman satu kelompokmu. Jadi silakan dicermati videonya. Dan di sini bawahnya kan sudah ada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ada berapa pertanyaan di situ? Ada 4 kan? Yang pertama, masalah apa yang timbul dalam video? Tadi kan itu sudah ada videonya. Berarti nanti kamu obrolkan, kamu analisis bareng-bareng kira-kira masalah apa yang muncul dari video. Terus yang kedua, di situ bisa dibaca pertanyaannya seperti apa sampai pertanyaan yang nomor 4. Nah, sekarang silakan dikerjakan lembar RKPD-nya sesuai dengan perintah dan petunjuknya. Jika ada yang tidak paham, boleh panggil angkat tangan, panggil Rubina, nanti akan dibuka lagi. Tapi bukan bantu jawabannya ya, akan dibantu cara menganalisis atau maksud dari soal tersebut. Yuk silakan dilihat lembar RKPD-nya. Aktifan kalian di kelompok itu juga akan dinilai. Nah, waktu dimana kalian berdiskusinya, dimana sikap kalian, itu juga akan ada penilaian. Selain nanti kita juga akan ada tes formatif tersendiri. Terus presentasi juga akan dinilai. Jadi silakan berlomba-lomba untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin agar mendapat hasil yang maksimal. Ayo silakan dikerjakan. Misalkan di sini nih, masalah apa yang timbul dari video? Tadi kan Maya udah lihat nih masalahnya. Tadi masalahnya tentang apa? Uangnya uang apa? Uang palsu. Berarti, nah masalah itu kamu diskusikan satu kelompok. Nanti di situ dibuat kesimpulan menurut kelompok kami. Analisis dari kelompok kami adalah kita dijabarkan di sini ya. Jadi diobrolkan bareng-bareng kira-kira apa yang masalah yang timbul. Jadi nanti si Adi punya pemikiran apa, Ika punya apa, si Maya punya apa, si Bima punya apa, digabungkan jadi satu, artinya satu lah analisis yang merupakan hasil dari diskusi kelompok. Oke?
nilai aja ya. Kenapa Maria ngantuk? Terus ini malu gak ada nggak? Kenapa Put? Oh, nanti kamu caranya dikerjakan dengan KPD-nya. Gampang yang biar KPD selesai maju gampang. Apa Putra yang ngaji di kemarin?
Semangat sekali kalau ini adalah dan tulisan satu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Nanti dia lagi dulu apa
Kelompok 4 sama kelompok 2 tampilkan unsur yang menentukan. Jadi yang menentukan boleh mulai bagikan kira-kira siapa yang tugasnya capek-capek jadi memang atau siapa aja dan bukan baru lanjutkan. Ya, jadi siapa yang maju, siapa yang berkarir, siapa yang mau
Sudah selesai? Kelompok yang memperhatikan ke depan untuk menyajikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Yuk sebelumnya, penanya siapa yang mau maju terlebih dahulu, ada nggak? Ayo. Nomor berapa? 1. Apa? Diajak. Udah, kalau diajak berarti muridnya ambil dari ibu aja yang tunjuk ya. Tunjuk coba kelompok 2. Nanti dari kelompok 2 berarti yang pilih kelompok berapa yang maju selanjutnya adalah kelompok 2 yang menentukan. Ya, jadi biar tadi kalau kita yang tunjuk, nanti yang kedua adalah kelompok selanjutnya yang akan menentukan siapa yang maju terlebih dahulu. Yuk kepada kelompok 2 boleh maju ke depan. Yang lain silakan diperhatikan kelompok 2 yang sedang berpresentasi. Nanti kalau ada yang mau tanya, ada yang mau berbagi jalan, boleh langsung nanti waktu saat sesi tanya jawab ya. Yang terlalu dekat ya bajunya mas. Bisa dimulai kelompok 2. Ayo kelompok 2 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mengusung judul pemalsuan uang. Sebelum kami mulai presentasi, kami ada pantun. Jadi kelompok 2 mau ngasih pantun boleh. Kuliah dua kedodo. Kayak generasi rebahan, perhatiin presentasi kami dong. Kecirebon literasi. Layani orang berdasi. Sebelum kami mulai presentasi, mohon hadirin tahan emosi. Iya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi ini. Kepada pemateri dipersilakan. Menurut kelompok kami, masalah yang timbul dari video tersebut adalah tertangkapnya jaringan sindikat pengedaran uang palsu oleh aparat pribadi. Modus tersangka mengedarkan uang palsu dengan cara menawarkan uang palsu lewat WhatsApp di mana uang 300.000 ditukarkan dengan uang senilai 1 juta rupiah. Yang pastinya sangat menguntungkan jika dilihat dari segi pelaku. Menurut kelompok kami, ada beberapa faktor penyebab maraknya peredaran uang palsu. Sekarang ini diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, pergaulan, pelaku, rendah
dampak dari perbuatan mereka. Alat gempa yang digunakan adalah alat yang digunakan untuk kegiatan transaksi dalam kehidupan sehari-hari, yang biasa digunakan masyarakat di mana alat tersebut bisa langsung digunakan dalam transaksi jual beli. Ada cara untuk deteksi keaslian uang adalah dengan cara uang asli memiliki tekstur yang lebih kasar dan ukuran kertas yang lebih tebal dibandingkan dengan uang palsu yang bertekstur halus dan tipis seperti kertas PPS. Hal ini dikarenakan dalam uang asli terdapat unsur-unsur pengaman yang tidak dimiliki oleh uang palsu adalah dan selama masyarakat biasa kita bisa menggunakan cara negatif untuk pemilihan diraba di Menurut kelompok kami, adapun alternatif solusi memecahkan masalah maraknya peredaran uang palsu adalah dengan lebih teliti lagi saat menerima uang. Paling tidak dengan mengecek kembali uang yang kita terima. Jika terjadi kejanggalan, kemudian jika ternyata uang itu palsu, kita bisa lapor polisi supaya masalah peredaran uang palsu bisa ditangani oleh pihak berwajib dan bisa mengurangi peredaran uang palsu tersebut di kalangan masyarakat. Setiap segala sesuatu pasti ada pro dan kontra. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kami buka sesi tanya jawab untuk dua kelompok peserta. Yuk, ada nggak yang mau nanya? Dari tadi kan kelompok 2 sudah presentasi. Ada yang mau bertanya atau kan memberikan pendapat? Boleh. Yuk, silakan. Ingat, kita ada poin ya. Jadi, ayo belajar. Jadi di pembelajaran ini kita nggak hanya dapat ilmunya, tapi juga kita punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang mau nanya? Dari kelompok 1 berdiri, sebutin namanya. Saya Sofiana Sari dari kelompok 1 yang bertanya, menurut kelompok 2, apa fungsi dari uang? Ada berapa kali nanya? Ada 2 penanya. Yang paling mau nanya? Dari kelompok berapa nak? 3. Bima mau nanya. Ini namanya dulu kelompoknya. Kan saya Bima dari kelompok 3 bertanya. Berdasarkan penjelasan kelompok 2 tadi, dikatakan bahwa fungsi uang itu diantaranya adalah sebagai satuan hitung dan alat penyimpanan uang. Coba dijelaskan. Bukan dulu, siapa yang mau jawab? Boleh. Keluar, sudah siap? Silakan perhatikan, tadi jawab, perhatikan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, ada 3 fungsi utama dari uang, yaitu 1 sebagai alat tukar, 2 sebagai alat menyimpan nilai, 3 sebagai satuan hitung. Bagaimana kelompok 1 sudah puas dengan jawabannya? Pertanyaan dari kelompok 3. Uang sebagai satuan hitung maksudnya adalah di mana uang bisa menunjukkan nilai kekayaan seseorang. Uang bisa menunjukkan berbagai nilai barang dan jasa, serta uang juga bisa menunjukkan persen untuk pinjaman. Bagaimana kelompok 3? Oke. Oke? Terus ada lagi? Berikutnya untuk sesi tanya berikutnya kami buka untuk seluruh kelompok penanya. Yo, yang nanya coba dari kelompok 1 sudah nanya, kelompok 3 sudah nanya. Ayo kelompok 4 ada yang mau bertanya enggak? Adi, ada yang mau tanyakan enggak? Dari mana Adi? Izin
Izin bertanya kelompok 4. Ya, silakan. Simpulkan dari masalah yang ditampilkan tadi. Jadi kelompok 4 itu bertanya, kelompok 2 itu diminta untuk menyimpulkan masalah yang timbul dari yang tadi itu yang kalian bahas itu atau yang kalian analisis itu apa tadi. Jadi coba disimpulkan menurut kelompok 2 itu seperti apa. Pertanyaan dari kelompok 4, kesimpulan apa yang bisa diambil dari masalah di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan peredaran uang palsu itu masih sangat berat dan meresahkan masyarakat, sehingga perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk memberantasnya. Dan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti saat menerima uang, apalagi jika kira-kira dengan orang yang asing dan gerak-geriknya mencurigakan. Kelompok 4 bagaimana? Oke. Sip. Masih ada lagi nggak? Kalau yang ditanya jawabnya? Baiklah, kami pamit undur diri. Kalau kami yang maju, kami yang terlalu gengsi. Sekian, terima kasih. Sampailah kita pada penghujung presentasi siang ini. Ayu Ting Ting is ending. Thank you of everything. Thank you all everything. Tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Sesuai dengan perjanjian tadi ya. Karena kelompok 2 yang sudah maju, berarti selanjutnya yang menentukan adalah kelompok 2. Kan semuanya sudah siap kan? Sudah kan? Sudah. Berarti sekarang kelompok 2 coba memilih kelompok 1, kelompok 3 atau kelompok 4. Oh, minta kelompok 4. Berarti ayo bersiap, silakan untuk kelompok 4 untuk siap-siap buat maju ke depan. Oke, silakan kelompok 2 buat kembali ke tempat. Kelompok 4 silakan dan semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agus Saputra dan di samping kiri saya Nama Maulana Imam Badi dan sebelah kiri saya. tujuan saya yaitu berdiri di depan, yaitu ingin mempresentasikan yaitu sebuah uang palsu. Kami lanjutkan ke pemateri. Yuk, kelompok lain disaringkan.
kurang. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Siapa yang mau bertanya, kawan-kawan? Yuk, itu dari kelompok 4 sudah terkait presentasi. Jadi, bagi kelompok-kelompok, boleh kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 yang ingin bertanya, dikasih waktu silakan bertanya. Ada berapa sesi? 1. Ada 4 ya? Ada berapa sesi? Ada 2 sesi. 2 sesi dengan berapa penanya? Saya ingin Mau bertanya dulu? Kelompok berapa? Kelompok 3? Kelompok 3 mau bertanya dulu? Boleh. saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa saja syarat-syarat uang? Apa saja syarat-syarat uang? Terus, yang kedua, siapa yang mau bertanya? Apa saja fungsi uang? Jadi yang ditanyakan kelompok 2 itu adalah apa sih fungsi dari uang? Boleh dijawab. Boleh dijawab. Gimana kelompok 4? Saya akan menjawab Dari kelompok 3. Yuk, kelompok 3 mau dijawab tuh pertanyaannya. Menurut kami ada beberapa syarat-syarat uang. 1. Uang harus bisa diterima secara umum. 2. Ringan dan mudah dibawa. 3. Tahan lama. 4. Tidak mudah dipalsukan. 5. Minus stabil. Ya, jadi ada berapa? Ada berapa syaratnya? Ada 5. Ya, ada 5. Gimana kelompok 3? Ya, oke. Nanti lanjut jawab pertanyaan selanjutnya. Untuk kelompok ya. Pertanyaan kelompok 1. Menurut kelompok kami, fungsi uang adalah sebagai alat pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli atau membayar utang. Contohnya membayar listrik, beli kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Mana kelompok 1? Cukup? Masih ada yang bertanya lagi? Masih ada yang lagi yang bertanya? Masih ya? Satu kali lagi ya? Satu kali lagi dari kelompok 2 yang mau bertanya. Saya ingin Dasari dari kelompok 2 izin mau bertanya. Di Indonesia, siapakah yang bertugas membuat uang? Pertanyaannya, siapa sih yang buat duit? Bu Lista atau Bu Desi yang buat duit? Atau mungkin kalian buat duit sendiri? Jadinya kita pengedar. Ya, jadi siapa sih yang membuat uang itu? Tapi uangnya yang resmi ya?
Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dari kelompok 2, generasi yang mencetak uang di Indonesia. Di Indonesia, lembaga yang bertugas mencetak uang adalah Perusahaan Umum Pencetaan Uang Republik Indonesia Peruri. Jadi yang mengelola uang di Indonesia adalah Peruri atau Perusahaan Pencetaan Uang Republik Indonesia. Ini hasil presentasi dari kelompok 4. Kalau ada salah mohon maaf. Kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau disuruh maju duluan? Kelompok 3 ada 2 pilihan. Mau milih kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok telu aja, Bu. Oh, kelompok telu. Kelompok 3 ya. Kita akan memilih kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok 3 bagi ke depan untuk memperkenalkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ganteng dan cantik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul di kelas hari ini. Perkenalkan, nama saya Dela yang akan menjadi moderator hari ini. Dan di kiri saya ada Dea, Bima, dan Arif. Nah, untuk memulai presentasi hari ini kita buka dengan Dea. Yang pertama, masalah apakah yang timbul dari video tersebut? Menurut kelompok kami, masalah yang muncul dari video tersebut adalah maraknya peredaran uang palsu. Walaupun pihak berwajib gencar memerangi peredaran uang palsu, tapi nampaknya para pelaku belum kira untuk melakukan hal tersebut. Faktor ekonomi sepertinya menjadi faktor utama yang mendorong para oknum untuk melakukan kejahatan. Uang palsu yang beredar sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar nyaris mirip dengan uang asli, yang pastinya akan memisahkan masyarakat atau korbannya untuk membedakan keasliannya. Apa yang dimaksud dengan alat pembayaran tunai? Menurut kelompok kami, alat pembayaran tunai adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cash. Biasanya, jenis transaksi ini dapat ditemukan dalam transaksi kecil dan menggunakan alat pembayaran besar. Di negara kita, alat pembayaran besar adalah uang kertas, baik berbentuk kertas ataupun koin. Uang kertas dan koin tersebut terbagi dalam jumlah nominal yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kepemilikan ini. Cara mendeteksi uang palsu. Bagaimana cara mendeteksi keaslian uang? Yaitu ada cara untuk mendeteksi uang palsu menggunakan alat money detector, di mana kita cukup meletakkan uang di bawah sinar UV dan dengan seketika money detector ini memindai uang tersebut dan kita dapat segera mengetahui kondisi uang tersebut. Yang kedua, menggunakan cara manual, yaitu istilah 3T. Saya punya uang 5.000, yaitu dilihat ya, bisa dilihat warnanya lebih terang, ya bisa dilihat. Oke, yang kedua diraba. Apanya yang diraba? Uangnya. Uangnya. Kirain nanti pedagangnya yang diraba. Yaitu lebih kasar ya dibanding kertas biasa.
Yang ketiga di Terawang. Di Terawang, di sini ada gambar pahlawannya. Sini ya, bisa di Terawang. Nah, menurut kelompok kami, adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara perubahan penggunaan alat pembayaran tunai menjadi alat pembayaran non tunai yang pastinya memiliki banyak keuntungan, yaitu efisien dalam cash dan di penanganan uang tunai, lebih praktis, lebih akses lebih luas, transparansi transaksi, sehingga hal tersebut akan mengurangi kita menggunakan uang tunai dan jika kita mengurangi penggunaan uang tunai pasti akan membatasi peredaran uang palsu tersebut. Untuk membuka sesi pertanyaan, kami membuka 2 sesi pertanyaan, 1 sesi, 2 pertanyaan, dan 1 sesi lagi, 1 pertanyaan. 2. Yuk, ada yang mau tanya? Jadi, tanya. Saya Arya Ramadhani dari kelompok 1 izin bertanya. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan uang palsu. Untuk kelompok yang lain, Saya Lia Octavia dari kelompok 2 ingin bertanya. Menurut kelompok 3, mengapa banyak uang palsu yang beredar di masyarakat? untuk menjawab pertanyaan kelompok 1, pertanyaannya coba jelaskan apa yang dimaksud dengan uang palsu. Uang palsu adalah suatu benda yang bentuknya nyaris menyerupai atau mirip dengan uang asli, baik dari ukuran, warna, gambar, ataupun desainnya. Kemudian digunakan sebagai alat pembayaran yang melanggar atau melawan hukum. Kemudian nomor 1. Betul. Lanjut untuk kelompok 2. Menurut kelompok 3, mengapa banyak uang palsu yang beredar di masyarakat? Menurut kelompok kami, peredaran uang palsu di masyarakat tidak lepas dari adanya kondisi peluang pengedaran yang besar, meningkat transaksi uang tunai yang masih berlaku dan kurang waspadanya masyarakat terhadap uang yang diterima membuat pengedar uang palsu masih terus melakukan aksinya. Untuk sesi selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mau tanya? Kelompok selanjutnya? Ayo, Maya, mau tanya. Sebutkan ciri-ciri dari uang palsu.
kelompok 4, lalu disebutkan ciri-ciri uang palsu. Yang pertama, tekstur uang seperti kertas biasa. Yang kedua, gambar, angka, dan logo Bank Indonesia tidak menyala. Yang ketiga, kode tunanetra tidak terasa saat diraba. Bagaimana dengan kelompok 4? Oke, sekian mata tongkat dari besi karena terkena radiasi. Walau singkat dari presentasi, semoga bisa jadi solusi. Sekian sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya. Kelompok 3. Nah, sekarang kelompok yang terakhir nih. Kelompok yang paling terakhir tinggal maju satu, nggak ada pilihan lagi. Berarti tidak mau apa main kembali. Kita silakan buat kelompok 1, silakan buat maju mencatatkan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami mau pantul sedikit. Pagi-pagi menggoreng terasi. Saat makan jangan berisik. Kami di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Bu Ista yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, dan juga apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan diskusi kali ini. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang, saya Eka Sofiana Sari sebagai moderator, dan 4 teman saya, Tessa Nabila sebagai pemateri 1, dan juga Devita sebagai pemateri 2, ada Alvin Ramadhani sebagai pemateri 3, dan yang terakhir ada Arif Yananda sebagai ketua. Di mana kelompok kami akan membahas tentang masalah uang palsu. Jadi apa saja sih masalah yang ada pada video yang telah kita simak bersama tadi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, ini menurut kelompok kami, masalah yang timbul dari video ini adalah semakin maraknya peredaran uang palsu di lingkungan masyarakat yang semakin banyak dengan berbagai modus yang telah digunakan. Bahkan dari video tersebut dikatakan bahwa pelaku menggunakan peredaran khusus yang sengaja mereka gunakan mengelabui korbannya, di mana cairan tersebut bisa membuat uang palsu semakin mirip dengan uang asli. Karena dengan cairan tersebut, uang palsu akan terasa lebih kasar saat diteraba. Untuk masyarakat awam, biasanya uang palsu itu bisa dideteksi dengan cara dilihat, diraba, dan dirawat. Tentunya dengan adanya tambahan cairan tersebut, masyarakat akan lebih kesulitan membedakan uang asli dan uang palsu. Alat pembayaran tunai adalah alat yang bisa langsung kita gunakan untuk transaksi jual beli seperti uang, karena dengan uang kita bisa langsung membeli barang yang kita mau tanpa harus menggunakan alat lainnya. Sehingga menurut kelompok kami alat pembayaran tunai itu adalah uang. Yang ketiga, cara untuk memastikan atau mendeteksi keaslian uang itu bisa dengan beberapa cara. Terlihat gambar utama, terlihat nominal pecahan, ada benang pengaman asli, ada logo BI dengan pita berubah warna, terasa kasar pada bagian-bagian tertentu, terdapat kode tunanetra, ada tanda air dan elektrolyte. Adapun alternatif solusi untuk masalah dari uang palsu adalah A. Menguangkan uang yang diterima dengan cara negatif, dilihat, diraba, dirawat. B. Transaksi di tempat dayaan yang baik. C. Lakukan penukaran uang di tempat yang betul. D. Lakukan pembayaran dalam non tunai. Nah, jadi itu tadi materi yang telah kami sampaikan. Dari materi
lagi tentu banyak sekali hal yang perlu kita diskusikan bersama. Jadi kami menampung 2 pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya Arif dari kelompok 3 yang bertanya. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan uang. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ayo. Jadi yang nanya apa? 3. Ini Tadi kelompok 4. Apa kelebihan dari menggunakan alat pembayaran tunai? Pertanyaan dari kelompok 3, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan uang. Uang merupakan alat pembayaran yang sah dan diakui oleh pemerintah dan bisa diterima oleh masyarakat umum, atau uang adalah benda yang digunakan masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa menggantikan kegiatan barter. bagaimana kelompok 3? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa kelebihan menggunakan alat pembayaran tunai? Kelebihan utamanya yaitu lebih umum dan mudah digunakan. Alat pembayaran tunai lebih mudah karena kita bisa bertransaksi di mana saja dan kapan saja, seperti di warung, di pasar, pangkalan ojek, karena tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi pembayaran non tunai. Bagaimana kelompok 4? Apa sudah cukup? Ya. Pada kesempatan kedua, kami menampung 1 pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang bertanya? Ada. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Rista yang telah menemani rangkaian diskusi dari awal hingga akhir, dan juga apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada presentasi kali ini. Harapannya setelah kita membahas presentasi kali ini, kita bisa menambahkan ilmu dan wawasan kita mengenai alat pembayaran. Kita umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur diri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kalian dikasih aplaus buat semuanya.
Kita udah tahu nih, jadi alat pembayaran tunai itu apa? Alat yang kita gunakan untuk melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang biasa kita pakai adalah uang. Jadi bisa disimpulkan ya. Nah, untuk selanjutnya, kalian sudah paham kan tentang apa itu uang? Sudah. Fungsi uang sudah tahu? Sudah. Syarat uang juga sudah tahu? Sudah tahu, berarti sekarang kita akan coba untuk latihan ya. Jadi dari hasil diskusi tersebut kita akan coba kalian untuk mengerjakan soal latihan yang akan nanti ibu share linknya ke grup kelas kita buat penilaian hari ini. Kita coba pakai, kalau yang minggu lalu kan kita biasanya pakai kertas, kita akan coba menggunakan aplikasi Google Form ya. Kalian semua kan? Nanti akan ibu share ya ke grup kelasnya. Di situ boleh dilihat, dibuka aplikasinya, silakan dikerjakan ya. Sudah muncul? Sudah? Nah, itu sudah muncul kan? Silakan diisikan namanya, diisi kelasnya. Silakan diisikan nama, jangan lupa diisi namanya, diisi kelasnya, terus dikerjakan ya. Habis itu kalau nanti sudah selesai, boleh nanti ada kirim jawabannya. Nanti kita tinggal mengoreksi sudah dalam kita ambil. Ada yang mengalami kendala nggak buat masuk ke aplikasi apa? Mungkin kalau ada yang kendala ada macet, jaringannya berarti ya. Apa 5? Apa ya?
Sudah? Belum. Itu tambah lain? Iya, belum. Sudah? Sudah. Sudah selesai semua? Jangan lupa jawabannya dikirim ya. Sudah selesai, baru dikirim jawabannya. Kalau sudah semuanya, sudah terkirim semuanya? Sudah. Oke, semuanya sudah terkirim. Berarti itu tadi ya, kita sudah mencoba untuk mengerjakan nih tes pengetahuannya. Jadi sudah berdiskusi, sudah. Jadi menurut kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Yang selanjutnya coba kita akan merefleksi nih, merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi di situ nanti Ibu akan minta kalian untuk mengisi lembaran refleksi ya. Lembaran refleksi itu tujuannya apa? Tujuannya untuk gambaran kita bagaimana sih kondisi pembelajaran kita hari ini. Di sini coba, di sini jangan lupa, jadi kita langsung namanya diisi ya. Silakan diisi lembar refleksinya. Kalau ada yang tidak paham dengan petunjuknya, boleh ditanyakan. Namanya jangan lupa ya. Isi lembar refleksinya. Yang pertama, bukan tanda centang. Jadi tadi setelah pembelajaran terakhir ini kira-kira gambar mana atau yang mana yang kira-kira mewakili perasaan kalian? Jawabnya jujur ya. Iya. Pembelajaran yang mana
Belum selesai itu ya, Mbak rekamannya belum selesai semuanya. Iya. Dari ya, bentar dari yang
Gimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah dikumpulkan semuanya? Ya, jadi tadi kan. Jadi demikian tadi ya kegiatan kita, pembelajaran kita, diskusi kita sudah berjalan baik, sudah berjalan dan dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan berarti apa? Ternyata sindikat atau kejahatan itu, kejahatan tanggung itu ternyata masih banyak ya, masih parah di lingkungan kita. Jadi kita sebagai masyarakat awam itu harus lebih teliti, lebih hati-hati lagi saat menerima uang. Kenapa? Karena apa? Karena banyak yang digunakan cara-cara tambahan baru oleh para penjahat itu atau para pelaku itu dengan memodifikasi langkah-langkah mereka supaya apa? Supaya uang itu lebih mirip dengan uang asli. Jadi paling tidak kita bisa mengidentifikasinya uang palsu itu. Kalau kita nggak punya alatnya kan ya kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan apa? Kita juga banyak yang mengusulkan bahwa kita ditanggulangi dengan menggunakan istilah 3D. Uangnya bisa kita lihat. Dilihat apanya? Dilihat biasanya uang asli itu tampak warnanya lebih jelas, lebih terang ketimbang uang palsu. Nah, diraba apa? Diraba biasanya di bagian angka itu uang asli itu dia akan lebih timbul dibandingkan dengan uang palsu. Dan yang ketiga adalah di rawang di dalam dia itu akan muncul gambar siapa? Bukan gambar berita, bukan gambar kalian, tapi itu akan muncul gambar pahlawan. Yang mana kalau kita cuma lihat sekilas itu tidak akan muncul. Jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi mesin atau alat pembayaran tunai yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa disimpulkan adalah adalah duit atau adalah uang. Jadi buat pembelajaran kali ini sudah cukup. Jadi kita persiapan buat minggu depan karena hari ini kita sudah membahas tentang alat pembayaran tunai. Berarti di minggu depan kita akan membahas alat pembayaran yang kedua, yaitu apa? Alat pembayaran non tunai. Belajar tunainya besok kita akan belajar tentang alat pembayaran non tunai. Dari ada yang mau tanya lagi nggak dari pembelajaran hari ini? Cukup, berarti kita bisa akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Ibu akhiri. Jadi buat materi hari ini sudah cukup ya. Kita sudah bahas, kita pertemuan nanti di hari apa? Senin. Kita akan ketemu lagi dengan membahas materi tentang alat pembayaran non tunai. Pembelajaran hari ini nah itu bukan, kalian boleh istirahat ya. Baiklah, ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.